Bab 1511. Aku sangat menderita. Di langit berbintang, Mileye mengayunkan pedangnya berulang kali. Langit berbintang tak berujung ini adalah tempat latihannya. Selama ini, kultivator pedang juga tidak pergi, selalu di sela-sela memberinya bimbingan. Mileye secara alami akan menghargai kesempatan ini. Di masa lalu, dia selalu merasa kekurangan master pendekar pedang yang baik, tetapi sekarang, bimbingan kultivator pedang ini bisa dikatakan sebagai kesempatan sekali seumur hidup baginya. Dengan cara ini, 1 bulan lagi telah berlalu. Dalam sebulan terakhir, pedang pembunuh instan Mileye lebih cepat dari saat dia menjadi tubuh fisik alam dewa. Tapi itu tidak cukup. Kejar batas, tembus batas. Inilah tujuannya. Sekitar 1 jam kemudian, Mileye berhenti. Dia melirik lengan kanannya. Lengan kanannya sudah mati rasa dan tidak cocok baginya untuk terus berlatih. Harus istirahat. Mileye duduk bersila. Dia mulai menggunakan energi ungu untuk memperbaiki tubuhnya. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan menatap kultivator pedang di sampingnya. "Senior, bagaimana kultivasiku?" Kultivator pedang tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa." Mileye bertanya lagi, "Apakah ada yang perlu diperbaiki?" Kultivator pedang mengangguk. Ketika mengayunkan pedang, kamu harus tenang. Jangan terburu nafsu, dan jangan berlatih demi latihan. Kamu harus berhenti dan memikirkan kekurangan pedang ini. Mileye mengangguk, "Aku mengerti." Kultivator pedang tersenyum, "Kamu berbakat dan mau bekerja keras, tetapi kamu terlalu terburu nafsu. Jika kamu bisa tenang, pasti bisa mencapai alam fana." Mileye menarik napas dalam-dalam. Dari kota Kinceng ke alam semesta 5 dimensi, di sepanjang jalan, dia jarang benar-benar tenang untuk berlatih. Seperti sebelumnya, setelah Nanda mengajarinya jurus kematian, dia tidak banyak berlatih, karena saat itu dia memiliki kekuatan garis darah dan tubuh fisik, bahkan jika dia tidak berlatih, dia masih bisa mengerahkan kekuatan jurus kematian. Namun, hal ini menghalanginya untuk menangkap esensi dari jurus kematian. Sederhananya selalu terlalu bergantung pada objek dan kekuatan eksternal. Dan kekuatan pedang Tao-nya sebenarnya sangat lemah. Setelah setengah jam, Mileye berdiri dan terus mengayunkan pedangnya. Pedang Tao sepanjang jalan, tidak ada jalan pintas. 1 bulan lagi berlalu. Di langit berbintang, Mileye menutup matanya, merentangkan telapak tangannya, dan pedang tiba-tiba terbang. Ribuan kaki jauhnya, ruang hampa di sana tiba-tiba robek, dan seberkas cahaya pedang tiba-tiba muncul. Hampir pada saat yang sama, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya melintas di sekelilingnya. Pedang pembunuh instan. Bukan 1 pedang pembunuh instan, tapi 10 pedang pembunuh instan. Kecepatan pedangnya saat ini sudah bisa melemparkan 10 pedang pembunuh instan dalam sekejap. Ia kini telah mencapai batas kecepatan jurus kematian. Tidak, harus dikatakan bahwa ia benar-benar telah mencapai batasnya sendiri. Keahlian pedang tidak ada batasnya, manusialah yang memiliki batas. Karena jika kultivator pedang ini melontarkan jurus kematian, pasti kecepatannya akan lebih cepat. Mileye merentangkan telapak tangannya, pedang tertinggi muncul di tangannya. Dia menoleh untuk melihat kultivator pedang, yang tersenyum tipis, hampir tidak cukup. Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Senior, bagaimana aku bisa menembus batas aku sendiri?" Dia sekarang selangkah lagi dari alam, "Kemana hati pergi, kemana pedang pergi," kata kultivator pedang. Kultivator pedang memandang Mileye, bertarung. Hanya dengan bertarung potensi seseorang dapat distimulasi paling cepat, dan hanya pada saat hidup dan mati yang paling mudah bagi seseorang untuk menerobos batas. Mileye mengangguk, "Aku mengerti." Saat ini,
dia memikirkan pertempuran berdarah di kota Kinceng. Pada saat itu, meski kekuatannya lemah, setiap kali dia selamat, dia akan menjadi lebih kuat. Kultivator pedang tersenyum dan berkata, "Ayo pergi." Mileye mengangguk, "Oke." Saat dia berbicara, dia menyingkirkan pedangnya dan berjalan menuju langit berbintang yang jauh dengan kultivator pedang. Setelah beberapa saat, keduanya datang ke gunung yang tergantung di langit berbintang lagi. Begitu keduanya tiba, Tuan Gu muncul di depan mereka. Tuan Gu melirik Mileye, dan segera, dia mengerutkan kening, karena dia menemukan bahwa Mileye ini tampaknya sedikit berbeda. Mileye menangkupkan tinjunya, "Senior." Tuan Gu menarik pikirannya dan berkata sambil tersenyum, "Aku mengerti." Dengan mengatakan itu, dia menoleh dan melirik ke puncak gunung, "Yolanda." Syung. Suara pedang tiba-tiba bergema dari puncak gunung, dan saat berikutnya, seorang wanita muncul di depan Mileye. Yolanda mengenakan gaun ungu ketat dan memegang pedang panjang dengan sarung di tangan kirinya. Begitu dia muncul, matanya tertuju pada Mileye. Di samping, Tuan Gu tiba-tiba tertawa dan berkata, "Cukup." Dengan mengatakan itu, dia melangkah ke samping. Di kejauhan, Yolanda tiba-tiba menghilang di tempat, dan seberkas cahaya pedang tiba-tiba muncul di depan Mileye. Pedang ini lebih cepat dan lebih kuat dari sebelumnya. Jelas, Yolanda juga menjadi lebih kuat selama periode waktu ini. Menghadapi pedang ini, Mileye terlihat tenang, dia menghunus pedangnya dengan tiba-tiba dan menebas. Dengan satu tebasan pedang, cahaya pedang Yolanda langsung hancur dan dia sendiri langsung didorong mundur ratusan kaki oleh pedang ini. Begitu dia berhenti, dia akan menyerang lagi, tapi pedang sudah mencapai antara alisnya. Pedang pembunuh instan. Lapangan tiba-tiba menjadi sunyi. Di samping, wajah pria paruh baya itu menjadi muram. Kecepatan pedang Mileye lebih cepat dari sebelumnya. Yolanda memandang Mileye, "Bagaimana kamu melakukannya?" Pedang Mileye sangat cepat sehingga dia bahkan tidak bisa bereaksi. Mileye menyingkirkan pedangnya dan berkata sambil tersenyum, "Latihan. Latihan gila." Yolanda sedikit mengernyit, "Itu saja." Mileye tersenyum dan berkata, "Aku masih memikirkannya, pikirkanlah." Setelah hening sejenak, Yolanda berkata, "Teknik pedang macam apa yang baru saja kamu lakukan?" Mileye berkata, "Pedang pembunuh instan. Salah satu kakak perempuanku mengajarkannya kepadaku." Yolanda ragu untuk berbicara. Mileye tersenyum dan berkata, "Apakah kamu ingin belajar?" Yolanda memandang Mileye, "Aku tidak punya apa-apa untuk ditukar denganmu." Mileye tersenyum tipis, "Aku akan mengajarimu secara gratis." Yolanda memandang Mileye, "Tidak pantas, tidak ada hadiah." Mileye tersenyum dan berkata, "Kita bisa mendiskusikannya." Setelah hening sejenak, Yolanda berkata, "Oke." Dengan mengatakan itu, keduanya mulai berdiskusi secara langsung. Mileye secara langsung mengajari Yolanda pedang pembunuh instan dan melihat Mileye mengajari dirinya sendiri ilmu pedang yang ampuh. Yolanda sedikit terkejut, bukan hanya Yolanda, tapi juga guru Gu di sampingnya. Keterampilan pedang yang dilakukan oleh Mileye pada pandangan pertama tidak biasa, tetapi Mileye benar-benar mengajarkan Yolanda seperti ini. Melihat Mileye begitu murah hati, Yolanda tahu segalanya dan mengatakan segalanya. Dalam percakapan dengan Yolanda, Mileye memperoleh banyak hal, karena dia juga harus banyak belajar dari Yolanda, terutama penggunaan energi pedang dan pemahaman waktunya, yang dapat dia pelajari secara mendidik. Selain itu, Mileye juga mengetahui tentang tempat ini. Tempat ini disebut Star Territory Styx dan tempat ini tidak mengenal alam semesta 5 dimensi.
Mereka tidak hanya tidak mengetahui alam semesta 5 dimensi, tetapi juga tidak mengetahui dunia Sahaloka dan dunia Bima Sakti. Di sini, terlalu jauh dari alam semesta 5 dimensi. Meskipun ia membutuhkan waktu kurang dari sehari untuk sampai ke tempat ini dari alam semesta 5 dimensi, itu karena pintu Yakunan. Pintu Yakunan adalah cara untuk menghancurkan langit berbintang dan pesawat ulang-alik, penghalang alam semesta yang tak terhitung jumlahnya telah robek olehnya, dan orang biasa tidak bisa melakukannya. Jika berjalan normal, akan memakan waktu setidaknya 100 tahun dari tempat ini ke alam semesta 5 dimensi, bahkan dengan kecepatannya. Bahkan, Mileye juga sedikit bingung, mau dibawa kemana oleh pintu Yakunan. Pada saat ini, kultivator pedang tiba-tiba bertanya, apakah ada tempat berbahaya di Star Territory ini? Mendengar ini, Tuan Gu melihat ke arah kultivator pedang. Dia ragu-ragu, lalu berkata, ada tempat, tapi tempat itu terlalu berbahaya dengan kekuatanku saat ini. Kultivator pedang tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Tuan Gu melirik kultivator pedang, dan dia menunjuk ke kanan. Ada pegunungan yang jaraknya ratusan ribu mil. Ada banyak binatang purba yang kuat. Tempat itu adalah tempat terlarang untuk kami manusia. Pegunungan tandus besar. Kultivator pedang mengangguk sedikit, dan dia menatap Mileye yang tidak jauh. Ayo pergi. Mileye mengangguk, oke. Saat dia mengatakan itu, dia menatap Yolanda dan berkata sambil tersenyum, Nona Yolanda, pergi dulu. Setelah selesai berbicara, dia dan kultivator pedang hendak pergi, tetapi pada saat ini, Tuan Gu tiba-tiba berkata, tunggu sebentar, kalian berdua. Mileye dan kultivator pedang berhenti, dan kultivator pedang memandang Tuan Gu, yang berkata dengan suara yang dalam, kalian berdua, tempat itu sangat berbahaya, terutama di kedalaman pegunungan tandus besar, ada nenek moyang binatang buas. Karena itu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dan pada saat ini, kultivator pedang tiba-tiba berkata, leluhur binatang buas ini sangat kuat. Gusi menatap kultivator pedang dan berkata dengan serius, sangat kuat. Kultivator pedang tersenyum sedikit, bukankah itu hal yang baik? Guru Gu. Kultivator pedang memandang Mileye dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi bersama Mileye. Guru Gu menatap Mileye dan kultivator pedang, di kejauhan, dan sedikit mengernyit, dari mana asal dua orang ini, bahkan tidak tahu tentang pegunungan. Yolanda berkata, mungkinkah dari tempat itu? Tuan Gu menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Yolanda berkata dengan suara yang dalam, bocah itu baru saja bertanya banyak tentang Star Territory kita, dapat dilihat bahwa dia datang ke tempat ini untuk pertama kalinya. Jika dia tidak datang dari tempat itu, maka dia dari mana asalnya? Guru Gu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lupakan. Mungkin mereka berdua hanya lewat di Star Territory kita. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Yolanda melirik ke belakang Mileye di kejauhan, dan setelah hening sejenak, dia berkata dengan lembut, haruskah kita bertemu lagi? Mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya, berbalik dan pergi. Ujung langit berbintang di kejauhan. Kultivator pedang tiba-tiba berkata, kita perlu menemukan lawan yang sangat kuat untukmu. Mileye bertanya, seberapa kuat? Kultivator pedang berpikir sejenak, lalu berkata, jenis yang bisa membunuhmu. Mileye ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, apa itu tidak terlalu kuat? Kultivator pedang menggelengkan kepalanya, tidak. Jika kamu ingin menerobos batasmu sendiri, kamu harus jatuh ke dalam situasi putus asa. Kemudian, dia melirik Mileye, tersenyum dan berkata,
bisa merasakan nafas kematian seharusnya merasakan kebahagiaan, karena itu membuktikan bahwa kamu bisa terus meningkat. Napas kematian telah ada selama ratusan ribu tahun. Tahukah kamu betapa menderitanya menjadi tak terkalahkan? Setelah berbicara, dia berhenti dan berkata lagi, aku sangat menderita. Mileye bersambung.